Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Kusumawardani. Saya dari jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia semester 5 dengan NIM 11911122884 dengan mata kuliah Perencanaan Pembelajaran Bahasa dan Sastra, dosen pengampu Bapak Ripi Hamdani. Baiklah, jadi di sini saya akan menyampaikan materi mengenai penentuan strategi pembelajaran. Nah, metode pembelajaran ini merupakan bagian dari strategi pembelajaran. Metode pembelajaran ini berfungsi sebagai cara untuk menyajikan, menguraikan, memberikan contoh, memberikan latihan kepada siswa untuk mencapai tujuan. Nah, jadi banyak metode pembelajaran yang dapat dipergunakan dalam menyajikan pembelajaran. Contohnya itu seperti metode ceramah, metode diskusi, metode tanya jawab, dan sebagainya. Selanjutnya, apa sih dasar-dasar pemilihan strategi pembelajaran? Nah, ada beberapa prinsip yang mesti dilakukan oleh pengajar dalam memilih strategi pembelajaran secara tepat dan akurat. Pertimbangan tersebut berdasarkan kepada penentuan. Yang pertama ada tujuan pembelajaran. Nah, penempatan tujuan pembelajaran ini merupakan syarat mutlak bagi guru dalam memilih metode yang akan dipergunakan di dalam menyajikan materi dalam pengajaran. Jadi, tujuan pembelajaran ini juga merupakan sasaran yang hendak dicapai oleh guru pada akhir pengajaran. Nah, serta kemampuan yang harus dimiliki oleh siswa. Terus, sasaran itu terdapat wujud yang menggunakan metode-metode pembelajaran. Nah, tujuan ini adalah kemampuan atau kompetensi, keterampilan yang diharapkan dimiliki oleh siswa setelah mereka melakukan proses pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini juga menentukan suatu strategi yang harus dipergunakan oleh guru. Selanjutnya ada aktivitas dan pengetahuan awal siswa. Strategi pembelajaran ini harus dapat mendorong aktivitas siswa sehingga aktivitas yang dimaksud itu tidak terbatas hanya pada aktivitas fisik saja, tetapi juga bersifat psikis atau aktivitas mental. Nah, pada awal atau sebelum guru masuk kelas itu memberikan materi pengajaran kepada siswa, ada tugas guru yang tidak boleh dilupakan adalah untuk mengetahui pengetahuan awal siswa. Sewaktu memberikan materi pengajaran, kelak guru tidak kecewa terhadap hasil yang dicapai oleh siswa. Nah, untuk mendapat pengetahuan awal siswa, guru dapat melakukan pretest tertulis seperti tanya jawab di awal pengajaran. Dengan mengetahui pengetahuan awal siswa, guru juga dapat menyusun strategi dan memilih metode yang tepat untuk siswanya. Selanjutnya ada integritas bidang studi atau pokok bahasan. Mengajar itu merupakan usaha mengembangkan seluruh pribadi siswa. Mengajar bukan hanya untuk mengembangkan kognitif saja, tetapi juga meliputi pengembangan aspek afektif dan aspek psikomotorik. Karena itu, strategi pembelajaran ini harus dapat mengembangkan seluruh aspek kepribadian secara terintegrasi. Selanjutnya, ada beberapa prinsip yang harus diketahui. Yang pertama ada interaktif, yang mana proses pembelajaran itu merupakan proses interaktif baik guru dengan siswa, siswa dan siswa. Proses interaktif ini memungkinkan kemampuan siswa akan berkembang baik mental maupun intelektual. Yang kedua ada inspiratif, yang mana proses pembelajaran ini merupakan proses yang inspiratif yang memungkinkan siswa untuk mencoba melakukan sesuatu. Yang ketiga ada menyenangkan. Proses pembelajaran ini merupakan proses yang menyenangkan. Nah, proses pembelajaran ini dapat dilakukan untuk menata ruangan yang epik, menarik, bervariasi, yakni menggunakan pola pembelajaran dengan media dan sumber-sumber belajar yang relevan. Yang keempat ada menantang. Proses pembelajaran merupakan proses yang menantang untuk siswa mengembangkan kemampuannya berpikir, yakni
untuk merangsang kerja otak secara maksimal. Yang terakhir ada memotivasi. Motivasi ini merupakan aspek yang paling penting untuk pembelajaran siswa. Motivasi ini dapat diartikan sebagai dorongan yang memungkinkan siswa untuk bertindak dan melakukan sesuatu. Selanjutnya, alokasi waktu dan sarana penunjangan. Waktu yang tersedia, pemberian materi pembelajaran 1 jam pembelajaran ada 45 menit. Dengan menggunakan metode ceramah, sangat perlu yang waktunya dialokasikan sekian menit untuk memberikan penunjukan, aba-aba, dan arahan. Nah, kemudian memungkinkan mempergunakan metode diskusi karena dari hasil praktikum siswa atau tugas siswa itu memerlukan diskusi kelompok untuk memecahkan masalah atau problem mereka yang mereka hadapi. Selanjutnya yaitu jumlah siswa. Idealnya metode yang guru terapkan di dalam kelas itu perlu mempertimbangkan jumlah siswa yang hadir, rasio guru dan siswa agar proses belajar mengajar itu lebih efektif. Ukuran kelas juga menentukan keberhasilan, terutama pengelolaan kelas dan penyampaian materinya. Selanjutnya yang terakhir ada pengalaman dan kewibawaan pengajar. Setara pendidikan itu bukan menjamin utama dalam keberhasilan belajar, akan tetapi pengalaman yang menentukan. Misalnya guru itu peka terhadap masalah, memecahkan masalah, memilih metode yang tepat untuk merumuskan tujuan instruksional, motivasi siswa, mengelola siswa, dapat umpama baik dengan proses belajar mengajar. Selanjutnya ada kewibawaan, itu merupakan syarat mutlak yang bersifat abstrak baik guru, karena guru harus berhadapan untuk mengelola siswa yang berbeda dengan latar akademik dengan sosial. Guru itu merupakan tokoh yang dewasa. Baiklah, itu saja penjelasan materi dari saya. Semoga apa yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.